Ya tentu kan pemimpin di Golkar ini harus berjenjang dan bertahap. Seiring ramainya pemberitaan penetapan dan pengesahan presiden, dunia perpolitikan juga dimeriahkan pada partai politik yang lolos ke DPR RI. Dalam laporannya, ada 8 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk bertandang ke parlemen karena telah melewati parliamentary threshold sebesar 4%. Kedelapan partai tersebut adalah dengan urutan pertama PDIP, kemudian disusul oleh Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan yang terakhir Partai Amanat Nasional. Urutan pertama yang diraih oleh PDI Perjuangan tentu sudah menjadi prestasi estafet sejak dahulu. Pada urutan kedua, ada Partai Golkar yang eksistensinya udah nggak diragukan lagi di berbagai lapisan masyarakat. Partai berlambang pohon beringin ini diketuai oleh Erlangga Hartarto dan akan segera mengakhiri masa jabatannya. Partai Golkar ini akan melaksanakan musyawarah nasional atau Munas untuk memilih ketua baru pada Desember 2024 nanti. Suatu hal yang menarik perhatian adalah mencuatnya nama Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang akan menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Tentu isu ini banyak mengundang pro dan kontra. Salah satunya adalah strategi ini dimanfaatkan oleh Jokowi sebagai manuver politik karena pada Pilpres kemarin, Jokowi yang bernaung dalam PDIP harus mencari perlindungan baru pada partai lain. Yap, salah satunya Partai Golkar ini. Menurut Usep S. Ahyar, jika namanya muncul, disebut-sebut dirinya akan menduduki sebagai Dewan Pembina Partai. Dan tentu Gibran Rakabuming tak akan ketinggalan dalam posisi strategis ini. Bisa saja dirinya menduduki jabatan sebagai ketua umum menggantikan Erlangga Hartarto. Namun sayang, langkah ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Para politisi senior yang berada di Golkar akan menyuarakan keberatan, bahkan menolak dalam pencalonan tersebut. Hal ini terjadi karena pencalonan tersebut dianggap akan melanggar ADART partai. Dalam ADART tersebut dinyatakan bahwa seorang calon ketua umum harus menjadi kader partai selama 5 tahun. Mendengar namanya masuk dalam bursa calon ketua umum, Gibran menampik isu tersebut. Calon wakil presiden nomor urut 2 ini mengaku jika masih banyak tokoh senior yang layak menempati posisi ketua umum dan masih banyak politisi yang lebih berpengalaman. Selain Jokowi bersama putra sulungnya Gibran, muncul nama-nama lain yang disebut-sebut akan memperebutkan kursi ketua umum di Partai Golkar. Nama Erlangga Hartarto disebut-sebut akan kembali menahkodai Partai Golkar. Yang satu ini sepak terjangnya gak main-main. Saat ini dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019 sampai 2024. Pada periode sebelumnya, Erlangga Hartarto juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Rasanya sah-sah saja jika dirinya kembali mencalonkan diri. Pria kelahiran 1 Oktober 1962 ini telah banyak memiliki pengalaman di Partai Golkar. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 7 DPR RI pada tahun 2006 sampai 2009 yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan riset teknologi dari fraksi Partai Golkar. Dan tercatat sebagai Wakil Bendahara dalam pengurus DPP Partai Golkar periode 2004 sampai 2009. Lalu pada kepengurusan periode 2009 sampai 2015, ia tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Tak cukup sampai di situ, Erlangga juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011 sampai 2014. Selain berkutat pada dunia politik, Erlangga dikenal sebagai pengusaha sukses. Diketahui, Erlangga adalah pemilik PT Graha Curah Niaga. Tak hanya perusahaan tersebut, Erlangga Hartarto disebut-sebut sebagai pemilik sejumlah perusahaan dan saat ini menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk. Lalu ada Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini ikut menjadi perbincangan publik. Jika ditelusuri, Bahlil berperan banyak dalam Pilpres 2019 lalu. Pria kelahiran 7 Agustus 1976 ini berada di barisan Jokowi untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Saat itu, ia menjadi Direktur Direktorat Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Atas kerja keras dan dukungannya, ia berhasil menduduki posisi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga dilantik sebagai Menteri Investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021 setelah pembentukan Kementerian Investasi. Sebelumnya ia tercatat sebagai anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI sejak 2003. Karirnya semakin melejit
sebagai pengusaha sukses tatkala dirinya ditunjuk sebagai Ketua HIPMI pada periode 2015 sampai 2019. Saat ini, dirinya tercatat sebagai pemilik PT Rifah Capital Holding Company dan 10 perusahaan lainnya, dan sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti. Nama Bambang Susatyo diprediksi juga akan ikut memperebutkan posisi Ketua Umum. Bambang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bambang bergabung dengan Partai Golkar sejak 1980 melalui organisasi sayap Angkatan Muda Pembaharu Indonesia. Sebelum berkarir sebagai politikus, Bambang lebih dulu berprofesi sebagai pengusaha. Dia pernah menjadi Direktur Codeco Timber di tahun 2007, Direktur Independen PT Sima Tbk tahun 2006, Direktur PT Suara Rakyat Membangun atau Suara Karya tahun 2004, dan Komisaris PT Suara Irama Indah di tahun 1999. Karir politik yang diraihnya saat ini ternyata cukup rumit. Setelah 4 kali mengalami kegagalan dalam kontestasi DPR RI, akhirnya di tahun 2009 ia berhasil menduduki kursi parlemen. Lalu pada tahun 2014 Bambang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum dan memperoleh 57.235 suara, menjadikannya satu-satunya calon dari kabupaten yang berafiliasi dengan Golkar. Bambang juga pernah menjabat bendahara umum DPP Partai Golkar pada tahun 2015 sampai 2016. Pria kelahiran Jakarta pada 10 September 1962 itu juga sempat menjadi Ketua DPR RI dengan sisa jabatan 1 tahun 9 bulan untuk menggantikan Setia Novanto yang terseret kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya ia pernah mengemban tugas menggantikan Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi PLTU Riau sebagai Menteri Sosial sejak 28 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Darah politikus mengalir kental dalam diri Agus Gumiwang. Bagaimana tidak, ayahnya merupakan seorang politikus terkenal, Ginanjar Kartasasmita, yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah pertama periode 2004 sampai 2009. Karir politiknya dimulai di Partai Golkar. Di saat yang bersamaan, dirinya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI pada periode 1994 sampai 1999. Rekam jejaknya di Partai Pohon Beringin ini juga tak sekadar posisi belaka. Selama 3 dekade Agus Gumiwang banyak mendedikasikan dirinya di Partai Golkar. Dirinya pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mewakili Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau GAPENSI pada tahun 1997 hingga tahun 1999. Pada pemilu yang diselenggarakan tahun 2009, ia berhasil menduduki posisi sebagai anggota DPR mewakili wilayah pemilihan Jabar II. Lalu menjadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI tahun 2017 sampai 2019. Tak hanya terjun dalam dunia politik, Agus juga menjadi komisaris di PT Asiana Lintas Development sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dan Presiden Direktur PT Agumar Eka sejak tahun 1994 hingga 1999.